Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Antika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini berawal pada tanggal 17 November pada tahun 1989. Tepatnya di kota Altamira, Sulawesi, wilayah Pará di negara Brazil. Hari itu ada seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun dihampiri oleh seorang pria asing. Dan pria itu mengajaknya untuk pergi ke hutan untuk mengambil mangga. Anak itu pun ikut dan mereka berjalan masuk ke hutan. Namun 20 menit kemudian setelah mereka sampai di tengah hutan, pria itu tiba-tiba membungkam mulut anak laki-laki tersebut dengan kain yang telah dia bawa. Diduga jika kain tersebut telah diberi semacam bahan kimia. Akhirnya anak itu tidak sadarkan diri dan ketika anak itu bangun, dia merasa kesakitan dan melihat banyak cairan merah di area paha. Karena dia takut meninggal di sana, anak itu dengan sekuat tenaga berjalan meminta tolong kepada warga dan akhirnya dia berhasil diselamatkan. Anak itu sangat beruntung karena masih bisa diselamatkan, tidak seperti 42 anak laki-laki lainnya di mana mereka meninggal dengan kejadian yang serupa. Hingga pada tahun 1990-an, kasus hilangnya anak laki-laki yang berusia 4-14 tahun dinyatakan terus meningkat. Pihak kepolisian kala itu tidak percaya jika ada sebuah grup predator yang memang menargetkan anak laki-laki untuk dijadikan kepentingan pribadi mereka. Polisi menyelidiki kasus tersebut tidak seperti menyelidiki kasus pembunuhan berantai karena diduga terdapat banyak orang yang terlibat di sana. Dalam kurun waktu beberapa bulan telah ditemukan jasad anak laki-laki bergeletakan di pinggir jalan sebanyak 12 orang. Dan semua anak-anak itu dinyatakan kehilangan alat kelaminnya, juga menerima siksaan dari putung rokok dan kekerasan seksual atau sodomi. Bahkan pelaku juga mengambil beberapa organ dari mereka seperti telinga, mata, dan juga jari jemari mereka. Warga yang ada di area itu meyakini jika grup yang memuja setan telah bangkit aktif kembali. Grup pemuja setan ini diketahui mereka harus mencari anak laki-laki untuk dijadikan tumbal ritual. Polisi lokal baru meyakini jika pelaku dari pembunuhan anak-anak itu memang dilakukan oleh pihak tertentu. Semua korban mengalami luka pembedahan dengan alat dan tentunya orang profesional yang melakukan hal tersebut. Karena penyidik melihat jika sayatan juga luka di tubuh korban dalam pengambilan organ-organ mereka terbilang sangat rapi. Di Brasil terdapat sebuah aliran pemuja setan yang diberi nama LUS, yaitu Liamento Universal Superior. Grup satanik ini juga terdapat di negara lain, yaitu Argentina. Dan saking besarnya grup ini hingga menyebar di beberapa wilayah di Brasil, seperti Pará, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão, dan juga Paraná. Member-member dari grup LUS ini juga bukan orang biasa. Mereka dikenal sebagai orang terhormat dan juga memiliki kedudukan. Seperti orang-orang ini, Anasio Ferreira de Souza, dia adalah seorang dokter organ dalam wanita dan dikenal sangat profesional. Casio Flavio Caldas Brandão, dia juga seorang dokter ahli kewanitaan, juga sangat dikenal warga. Aldenor Ferreira Cardoso, dia adalah mantan polisi militer. Carlos Alberto Santos Lima, dia juga mantan polisi militer. Jose Amadeus Gomes, dia adalah seorang pedagang. Amailton Madeira Gomes, dia adalah tuan tanah pertanian. Dan juga seorang wanita yang bernama Valentina Andrade Viana, dia adalah seorang peramal. Mereka semua mencari mangsa untuk mereka jadikan tumbal agar memperoleh kekuasaan, kekayaan, dan juga kejantanan. Orang-orang yang terlibat itu akan mendapat tugas masing-masing, seperti contoh mantan polisi militer akan mengamankan keadaan di tempat kejadian. Dia akan datang ke sana lebih awal, lalu menghapus semua bukti. Sedang petani akan merayu dan mengajak korban ke hutan, dan setelah korban berhasil mengikutinya,
dia akan bertemu dengan teman lainnya. Para medis yang profesional itu akan memotong alat kelamin korban dan mengambil organ yang akan mereka persembahkan untuk acara ritual. Seorang wanita yang menjadi peramal akan bertugas melakukan acara ritual untuk mempersembahkan organ-organ korban. Menurut kepercayaan mereka harus memuja dewa kegelapan untuk mencapai apa yang mereka harapkan. Saksi mengatakan jika dia pernah melihat Dr. Anisio sering melakukan sembahyangan dan juga ritual di tempat kerjanya. Dia juga mengatakan jika dokter pernah memasukkan alat kelamin seorang anak kecil ke dalam kotak kecil yang berwarna putih. Tidak lama setelah saksi mengatakan apa yang dia lihat, wanita itu dibunuh oleh pihak tertentu. Dokter-dokter ini juga pernah bekerja di sebuah rumah sakit yang ada di kota Maranhão. Diketahui mereka pernah menangani seorang pasien anak kecil yang akhirnya meninggal di rumah sakit. Namun sebelum mayatnya diserahkan ke keluarga, dokter itu mengambil alat kelaminnya terlebih dahulu. Saksi lain mengatakan jika dia sedang hamil 9 bulan dan sudah saatnya melahirkan. Kala itu dia ingin melahirkan di sebuah rumah sakit dengan cara sesar, namun setelah dokter melakukan pembedahan, dia mengatakan jika tidak ada bayi di perutnya dan kehamilannya tersebut adalah halusinasinya saja. Pada tahun 1994, seorang gadis muda melihat Dr. Casio Flavio Brandão dibantu 2 orang dewasa sedang menyeret 2 orang anak laki-laki masuk ke dalam hutan. Dan tidak lama setelah itu, ada grup yang mengambil jasad mereka keluar dari dalam hutan. Gadis itu mendengar kabar jika 2 anak laki-laki yang meninggal itu, beberapa organ seperti mata, alat kelaminnya juga dinyatakan hilang. Saksi lain mengatakan jika Hamilton Madeira Gomes, dia pernah masuk ke dalam hutan dan beberapa hari kemudian di hutan itu ditemukan jasad anak laki-laki, di mana dia juga mengalami kekerasan seksual dan juga alat kelaminnya hilang. Polisi menangkap Valentina Andrade dengan bukti yang mereka kumpulkan bahwa dia telah mengakhiri seorang anak laki-laki, juga telah membawa pergi 1 anak laki-laki yang hingga kini jasadnya atau keberadaannya tidak ditemukan. Dan itu terjadi pada tahun 1992, tepatnya di wilayah Paraná. Sedang di negara Argentina, Valentina Andrade juga mendapat dakwaan atas perbuatan kriminal yang serupa, karena dia adalah salah satu member dari grup pemuja setan. Polisi dengan bukti yang mereka dapat berhasil menangkap 6 pelaku lainnya dan memasukkan mereka ke penjara. Namun anehnya, walaupun orang-orang yang diduga menjadi dalang dari pembunuhan berantai terhadap anak laki-laki tersebut, tapi kasus hilangnya anak laki-laki dan juga penemuan jasad mereka yang tanpa organ dan juga alat kelamin masih terus terjadi di kota Maranhão. Pada bulan Juli pada tahun 2001, polisi berhasil didesak oleh organisasi dari Amerika untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Polisi di wilayah itu memulai investigasi baru dan kini mereka percaya jika setiap korban dibunuh oleh pelaku yang berbeda. Terdapat kasus yang aneh kala itu, di mana jika ada laki-laki yang telah diambil telinga kirinya, maka korban berikutnya akan diambil telinga bagian kanan. Dan itu diduga jika pelakunya dari aliran yang berbeda. Tahun itu di kota Maranhão masih terdapat 29 korban anak laki-laki dan polisi masih belum bisa menemukan pelakunya. Pada tahun 2003, anak laki-laki yang bernama Silva Vera dinyatakan hilang setelah keluar dari rumah orang tuanya. Saksi melihat jika Silva Vera keluar bersama dengan pria yang bernama Francisco das Chagas Rodrigues Brito. Beberapa hari kemudian, jasad Silva ditemukan di hutan dengan luka dan tanda yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Francisco kini dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas apa yang dilihat oleh saksi. Di ruang interogasi, Francisco mengatakan dengan jelas jika dialah pelakunya. Bahkan Francisco mengatakan jika anak yang hilang dan tidak mereka temukan, dia telah kubur di belakang rumahnya.
Dia juga mengatakan kepada polisi jika anak laki-laki yang meninggal sebanyak 12 di kota Altamira, dialah pelakunya sewaktu dia tinggal di wilayah Para. Dia juga mengatakan bahwa orang-orang yang polisi tangkap atas kematian anak-anak tersebut sebenarnya bukan mereka yang melakukan. Francisco juga meminta kepada polisi untuk melepaskan orang-orang yang tidak bersalah karena mereka tidak melakukan hal yang dituduhkan. Dr. Sergio Anicio juga mantan polisi militer. Mereka telah menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun. Bahkan ada seorang pria yang bernama Hobero Ruins. Dia telah mendekam di penjara selama 6 tahun, 4 bulan dan 14 hari. Hingga akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah setelah pengakuan Sagas di ruang interogasi. Sagas menceritakan secara detail apa yang dia lakukan terhadap korbannya, maka polisi akhirnya membebaskan Roberio karena terbukti Sagaslah pelakunya. Juga ada seorang pria jalanan yang bernama Hocilo Di Souza. Dia sebenarnya juga tidak bersalah, namun polisi kala itu menangkapnya sebagai tersangka pembunuhan yang ada di area itu. Hingga akhirnya Hocilo dinyatakan meninggal di penjara tidak lama setelah dia tertangkap. Karena ulah dan tindakan Francisco Sagas, banyak orang-orang yang tidak bersalah dituduh dan dipenjara dalam kurun waktu yang cukup lama. Siapakah sebenarnya Francisco Sagas? Francisco dia lahir pada tahun 1965, tepatnya di kota Maranhão. Dia dikenal dengan sebutan Sagas oleh warga, dan Sagas hidup di lingkungan yang sangat tidak baik, di mana ibunya meninggalkannya sejak dia berusia 4 tahun, sedang ayah kandungnya meninggalkannya saat dia berusia 6 tahun. Sagas kecil dibesarkan oleh neneknya yang sangat kasar dan juga pemarah. Neneknya akan membuat daftar kesalahan Sagas, dan jika daftar kesalahan itu telah mencapai angka 8, maka neneknya akan membawa Sagas ke sebuah hutan, dan di sana dia disuruh memilih kayu untuk neneknya pukulkan ke tubuhnya. Sagas berusaha membantu neneknya mencari nafkah dengan cara menjual kue di jalanan. Dan Sagas mengatakan kepada polisi jika dia menjadi korban pemerkosaan dari pamannya sendiri. Sagas biasanya untuk menghilangkan rasa penat, dia akan mengumpulkan batu kerikil dan melempari kucing dan juga binatang peliharaan tetangganya. Setelah Sagas beranjak dewasa, dia sempat menikah dan memiliki 2 orang anak, namun pernikahannya tersebut berujung perceraian dan dia pindah ke kota Altamira. Di kota Altamira, Sagas mendapat pekerjaan di sebuah bengkel untuk memperbaiki sepeda pancal. Selama bekerja di sana, menurut Sagas, dia sering mendapat bisikan untuk melakukan kejahatan. Sepertinya ada seseorang yang menuntun dirinya untuk melakukan sesuatu dan dia hanya akan melakukan apa yang dia dengar. Bahkan ada momen tertentu di saat dia bekerja, tiba-tiba dia melihat pamannya datang ke sana dan meminta untuk melayaninya, seperti apa yang dia lakukan sejak kecil. Menurut Sagas, bayangan pamannya tersebut hanya akan hilang jika dia membunuh seorang anak laki-laki. Di ruang interogasi, Sagas menunjukkan kepada polisi di mana korban-korbannya dia kubur. Bahkan di dalam rumah Sagas, polisi juga menemukan koleksi jari jemari, telinga dan juga baju anak-anak. Sagas mengatakan jika dia juga mendapat bisikan untuk memotong jari tengah anak tertentu dan menyuruhnya untuk menyimpan. Polisi menemukan jasad sebanyak 42 orang anak laki-laki di sekitar kota São Luís, Codo Passo do Lumina, São José de Ribamar, dan juga Altamira. Pada bulan September pada tahun 2004, Sagas mendapat interview khusus oleh media internasional. Dan di sana dia mengatakan jika dia telah membuat banyak orang polos dan juga tidak bersalah masuk ke dalam penjara. Jika kalian bertanya apa yang terjadi dengan orang-orang yang tertangkap sebelumnya, seperti Sergio Anicio dan juga Carlos, mereka kala itu masih ditahan oleh pengadilan dan pada tahun 2003 karena terdapat bukti jika mereka juga melakukan ritual dengan menggunakan tumbal anak laki-laki, kasus tersebut masih ditelusuri.
sedang yang lainnya dibebaskan karena terbukti mereka tidak bersalah. Polisi mengatakan jika pengakuan Sagas tidak semuanya benar, karena dia telah beberapa kali menipu polisi. Oleh karena itu, polisi harus menelusuri kasus tersebut secara detail. Di akhir persidangan, Anisio dijatuhi hukuman selama 77 tahun penjara karena terbukti bersalah sebagai pelaku pembunuhan. Sergio dijatuhi hukuman selama 56 tahun penjara dan Carlos dijatuhi hukuman selama 35 tahun penjara. Ketika Francisco Sagas ditanya apakah dia termasuk member dari grup pemuja setan, dia menjawab jika dia tidak terlibat dengan mereka. Kebanyakan orang tua korban tidak percaya dengan pengakuan Sagas dan mereka lebih percaya jika ada seseorang yang meletakkan semua kesalahan kepada Sagas untuk melepaskan orang-orang yang berpengaruh. Penyelidikan dan persidangan panjang terjadi dalam kasus tersebut hingga memakan waktu lebih dari 10 tahun. Akhirnya Francisco Sagas dijatuhi hukuman selama 385 tahun penjara atas kematian 42 orang anak. Francisco berulang kali ingin mencoba melarikan diri dari penjara, namun berhasil ditangkap. Dan setelah itu, dia dipindahkan ke penjara tertutup atau penjara isolasi. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.